semangat lagi bersama. Nanti kita akan mencoba refleksi semangat dari Tino Sidin pertama kali berkarir di TVRI dan nanti akan diakhiri di Museum Perjuangan TNI Angkatan Udara. Sebelum kita awali acara pagi hari ini, kami akan memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pada undangan kami mohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia. Kebudayaan dari perwakilan dari Museum Dewantara Krikria, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para perupa yang aktif yang ikut dalam acara pada pagi hari ini, Napaktilas Sketsa Pak Tino, perwakilan dari TVRI dan teman-teman semua yang mendukung acara Napaktilas pada pagi. Berterima kasih sekali kepada TVRI Jogja yang telah memfasilitasi semua kegiatan ini sehingga dapat berlangsung, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, semoga nanti acaranya lancar, tidak ada hujan dan bermanfaat bagi kita semua. Bahwa di layar TV anak-anak, acara kita hari ini adalah menggambar burung, ya. Jadi nanti Pak Tino akan memberikan untuk anak-anak bagaimana caranya menggambar burung yang mudah. Nah, ya, kan begini semua tadi kita lihat. Tapi tidak macam pelatuk bawang, kepalanya agak lonjong, ya. Nah, ini kita tarik garis kemari. Nah, ini panjang. Nah, ini kita tarik kemari. Kakinya begini. Nah, ini namanya burungnya di air ini selalu. Ya. Ya, burung apa? Tentu anak-anak tahu. Kalau cerita kancil ini ada burung. Nah, ini kita beri. Ini. Ya, lihat. Ya, di sini juga ada. Di sini ada. Nah, di sini ada yang pakai begitu bunganya ini. Nah, ini datang dari Sofia SDN Mekarjaya, kelas 1 Jalan Rasamala, Depok Timur, Jakarta. Gambarnya pemandangan pantai, ya, bagus. Nah, ini dibuat dari buku ya, dari buku gambarnya apa ini namanya,
gambar pemandangan dari siapa? Sentot Alibasa. Dari Bandar Lampung juga ya, gambarnya pemandangan ya, bagus. Nah ini anak-anak lihat datang dari siapa ini? Eviati Yuli Rianto, kelas 1 SD Randusari, Semarang, Jawa Tengah ya. Gambarnya apa? Pemandangan ya. Jempolnya mana? Jempolnya, jempol. Mengapal, semangat, mengapal. MC-nya ikut, MC ikut. 2, 3. Siap. Yo. Video kan itu di screenshot. Hitungi ya Mas, hitungi. Lari lagi. Mas. Gimana? Udah bisa apa belum? Mas dulu, lari dulu. Ada bedilnya, dor gitu. Foto lah ya. Ini di foto apa udah bisa apa gimana? Lari dulu, ini enggak lari. Ya, gimana, Bro? Sabun. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita melepas peserta rally sketsa Napak Tilas Tinosidin 9 November 2025 dimulai. 3, 2, 1. Lobo TV. Selamat siang Pak Hajar Pamadi. Siang Masa. Ye, saya ini kebetulan ikut kegiatan rally sketsa ya, rally sketsa yang diadakan dalam rangka mengenang Bapak Tino Sidin, Pak. Itu dia. Salah satu guru anak bangsa ya. Bapak bisa menjelaskan Pak, Bapak mungkin pernah mengenal Pak Tino Sidin, monggo. Saya kenal sejak tahun 76. Oh iya. Nah, namun demikian saya sejauh sebelumnya di tahun 1974 saya mengenal lukisan anak-anak pertama kali dan saya mencintai lukisan anak-anak. Yeah. Nah, di sisi lain ada Pak Tino Sidin. Ada dua aliran yang berbeda antara saya dengan Pak Tino Sidin. Yeah. Saya mengambil sesuai dengan idenya Pak Profesor Sudarsono, Pak Darsono, Yeah. Sudarso, maaf ya Pak Sudarso. Nah, itu gayanya adalah ekspresi. Nah, yang Pak Tino Sidin ini saya mengenal adalah gaya Eropa, sedangkan Pak Darso gaya Amerika yang ekspresif. Nah, Pak Tino Sidin itu sangat bagus sekali bagi pemula-pemula, terutama pada pembelajaran kepada guru. Nah, jadi caranya mulang itu seperti cara gambar ini, caranya begini. Nah, itu memang cara Eropa pada saat itu adalah ketepatan bentuk, sedangkan Amerika itu ekspresi. Nah, saya mengenal Pak Tino Sidin, beliau itu sangat tekun sekali ya di bidang seni rupa anak-anak, bahkan sampai di media televisi beliau itu tampil dengan gambar-penggambar. Ya. Nah, Pak Tino Sidin itu pada waktu itu juga kalau saya kenal kok kayak paranormal gitu. Paranormal. Oh, dia pinter itu. Bedek sebenarnya itu pinter itu. Nah, saya kenalnya di situ dan pernah ikut pameran sekali atau dua kali aja dengan pameran umum Pak Tino Sidin dan lainnya dia memang spesifik untuk mengajar lukisan anak-anak. Ya. Nah, itu terus menerus dan sampai sekarang dikenal Pak Tino Sidin. Nah, sekarang setelah 100 tahun Pak Tino Sidin itu luar biasa jasanya. Kepada Pramuka, Pak Tino Sidin itu pernah membuat logo Pramuka Yogyakarta yang disebut dengan Pramuka Mangkubumi. Itu logo itu yang membuat Pak Tino Sidin. Nah, kemudian pameran, kemudian Pak Tino Sidin itu so aneh menggunakan karet ini ya. Asal anak mau kelahi itu dikasih karet, Pak menang. kayak apa paranormal gitu lah ya. Saya kenalnya seperti itu Pak Tino Sidin. Tapi
memang itu tidak untuk pribadi tapi untuk menenangkan, tidak untuk nyari uang. Dan Pak Tino Sidin sangat tidak begitu. Atasnya Pak Tino Sidin ya hanya seperti itu kan. Jadi kalau dia mau komersial mesti tinggi sekali. Nah itu. Saya lihat Pak Tino Sidin metode mengajarnya sangat geometris Pak. Bukan geometris, jadi dia membuat kerangka. Jadi kalau manusia kerangkanya bulat itu untuk kepala, kemudian kotak, agak segitiga trapesium, kali jas kan itu. Kemudian kalau ini mau gambar bebek, bulatan, telur, atas telur, besar telur, kemudian diteruskan, jadi bebek, jadi angsa. Itu sebenarnya metode yang paling mudah. Itu metode yang sebenarnya untuk Eropa. Jadi untuk Eropa itu seperti itu. Nah, memang Eropa sama Amerika itu kan mulai berbeda ketika Eropa pada kekuatannya seni modern itu ditinggalkan oleh Amerika dengan seni modern yang ekspresif. Nah, seni ekspresif dimulai tahun 1916. Nah, makanya ada manifesto seni ekspresi pada saat itu. Nah, sampai sekarang itu abstrak itu dan sebagainya itu kan Amerika. Yang penting itu ekspresi gitu. Nah, sekarang ini saya sangat senang sekali Pak Tino Sidin itu kalau menggambar mirip dengan menyeket. Nyeket itu bulatan dulu baru tambah. Lah itu sket itu sebetulnya. Nah, itu sekarang lomba sket itu artinya untuk meneruskan konsep seperti itu. Memang itu sangat membantu dan saat itu anak-anak suka menggambar itu ya karena Pak Tino Sidin dengan metode yang mudah gitu. Iya, sisi lain Pak Tino Sidin mengajarkan cara menggambar begitu, dan pada waktu tahun 76, 70 itu guru-guru tidak respect terhadap gambar itu apa, dan itu dianggap malah seniman rambutnya gondrong, letek dan sebagainya. Beda kalau nanti Pak Abbas Ali Basa, wah gagah tuh ya, Pak Edi Sunarso bersih itu, taunya itulah. Makanya gambar atau seni rupa itu atau seniman itu agak disingkiri oleh orang-orang zaman dulu. Tapi sekarang ternyata tidak, justru sekarang seniman itu paling kepenak. Wah, nek lagu kan banyak sekali. Itu. Dan kebetulan Pak Tino Sidin juga tinggal di Jogja Pak ya, jadi betul, di sini juga warna senimannya juga sangat bagus. Betul ya, betul. Ini kegiatan ini kebetulan ada kegiatan di 5 titik Pak. 6 titik ya. 6 titik. 6 titik. Seniman-seniman sekitar 60 Pak. 60. Ya, sekitar mereka mencari satu titik-titik yang rally dari rally. Sini, terus rally ke sana, lalu ke sana, lalu ke sana, lalu ke sana gitu kan. Ya, ini JNN, kemudian titik 0, kemudian SIM 4 kan, Taman Siswa 5, kemudian Ngoto 6 gitu ya. Terima kasih Pak Hajar, kondisi sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, saya berdoa terus bareng Pak. Amin, selalu amin. Sehat. Ya. Terima kasih, ini menjelaskan banyak dan mungkin anak-anak muda sekarang generasi Z tidak mengenal Pak Tino Sidin. Jadi paling tidak ini bisa menjadi satu wacana atau wawasan mengenai tokoh yang dulu sangat dikenal anak-anak masa itu. Terima kasih Pak Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni. Pesawat terpotong, ya mungkin ini pesawat jatuh, ada bekas jatuhnya, menjadi monumen yang menjadi objek sketsa, rally sketsa ini pesawatnya hancurnya seperti ini. Oke, ini kita lihat di monumen TNI Angkatan Udara di daerah Noto ini kalau nggak salah. Nah, ini tempatnya seperti ini. Jadi mereka seniman-seniman, ada 60 seniman berkarya bersama melukis dalam rangka mengenang Bapak Tino Sidin sebagai guru menggambar dalam acara di TVRI Gemar Menggambar. Ini tahun-tahun 80-an ini. Jadi kalau anak-anak sekarang mungkin tidak banyak mengenal nih tentang Pak Tino Sidin. Nah, saya coba akan tanya dengan anak muda. Kenal nggak sama Pak Tino Sidin? Mas, selamat siang Mas. Ya, Pak. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak? Boleh Pak. Ini dengan siapa nih? Mas siapa nih? Pak Amsel gimana? Nggak apa-apa. Saya Bari Razan. Bari Rajan. Ini Raffi. dari mana ini? Dari isi.
Isi. Isi Jogja. Semester berapa nih? Saya semester 3. 3. Semester tahu. Sekarang pertanyaan saya, Mas tahu Pak Tino Sidin nggak? Pak Tino Sidin. Nah. Saya baru baca yang di itu aja. Tapi dulu sebelumnya kenal Pak Tino Sidin? Belum kenal. Mbak kenal Sidin. Sekarang sudah tahu. Sekarang saya sudah tahu. Siapa itu Pak Tino Sidin? Saya baca sedikit aja. Apa? Apa ya? Yang Anda ketahui tentang Pak Tino Sidin? Apa yang tadi itu tadi? Seniman yang keliling-keliling. Keliling-keliling. Kurang tahu, Pak. Ya, jadi dulu televisi ketika belum ada RCTI dan sebagainya itu yang ada cuma TVRI. Iya kan? Belum ada Indosiar dan sebagainya ya. Sekarang sudah pakai YouTube ya. Lah dulu ini TVRI itu ada acara menggambar tahun 80-an, namanya acara Gemar Menggambar yang diasuh oleh Pak Tino Sidin. Nah, dia adalah seorang seniman yang menggunakan metode menggambar yang sangat mudah dikenalin, dipahami oleh anak-anak saat itu. Jadi menjadi idola anak-anak. Nah, seperti film Unyil, pernah dengar? Nah, ya, Unyil dulu menjadi idola. Sekarang Anda mungkin nggak begitu kenal lah ini film Unyil ya. Tapi kalau Pak Tino Sidin itu dulu yang mengajarkan menggambar. Kalau tadi saya bicara dengan Pak Hajar Mamadi, Dr. Hajar Mamadi, Pak Tino Sidin itu mengajarkan menggambar dengan cara Eropa, tidak dengan Amerika yang sangat ekspresif. Katanya seperti itu. Jadi ini wawasan baru nih. Mahasiswa isi harus tahu Pak Tino Sidin. Oh iya. Ya, jadi Pak Tino Sidin itu adalah guru menggambar, guru yang menjadi inspirasi seniman-seniman yang sekarang usianya sudah 50 tahunan. Nah, begitu. Jadi kalau Anda sekarang siapa idolanya? Punya idola nggak? Punya idola. Ada sih, tapi Idola seniman ya? orang luar. Iya. Jadi kita itu dulu punya idola namanya Pak Tino Sidin. Saya mau tanya itu ada bapak-bapak yang lagi ngerokok itu. Mau saya tanya ya. Dia kenal ke Pak Tino Sidin nggak? Ya. Oke, makasih Mas ya. Pak, non sewu Pak. Saya mau ngobrol boleh nggak? Oke, sama Mas Eko. Mas Eko, saya mau tanya. Mas Eko, dulu suka nonton acara Pak Tino Sidin nggak? Selalu ya. Nah ini Pak, enak. Iya, sejak SD saya suka nonton Tino Sidin. Pak Tino Sidin acara Gemar Menggambar, Ibu juga? Bagus. Jadi semuanya dianggap bagus. Coba lihat, bagus itu juga. Bagus, enggak ada karya yang jelek. Enggak ada yang jelek. Jadi disitulah memotivasi seorang guru Pak Tino Sidin selalu memuji karya anak-anak. Dan dulu kalau melukis dikirimkan ke TVRI bisa ditayangkan rasanya kayaknya sampai nunggunya 3 minggu aja belum keluar atau? Iya, nunggu ditayangkan terus ini karyanya dari Pak Endang, dulu namanya nggak pakai Pak, di Endang ini bagus sekali, bagus kok, dibilang bagus saja sudah langsung satu kelurahan kenal semua, tahu semua. Ya, jadi itu legenda Pak Tino Sidin dan menjadi guru untuk seniman-seniman yang sekarang usianya sudah di atas 50 tahun. Gitu, Pak. Sampai mengikuti sampai diganti. Namanya? Kak Alek. Kak Alek ya? Saya. Bar Pak Tino Sidin itu sampai saya ngikutin Gemar Menggambar tapi Kak Alek. Pak Alek tuh, ya. Saya dulu ingat tahun 80-an Pak Tino Sidin itu kecelakaan kendaraan bermotor ya di daerah Kebumen, dirawat di rumah sakit. Saya dengan anak-anak kecil itu semuanya pada menjenguk gitu. Bisa salaman itu sudah sebuah kebahagiaan gitu. Salaman kayaknya terus bisa ketemu dengan tokoh yang sering dilihat di TV. Salaman kayaknya sudah mantap banget itu. Gitu Pak Endang ya. Iya. Dan menurut saya ini belum ada ya guru seni rupa yang sekarang ini seperti Pak Tino Sidin. Belum, itu Legenda ya? Ya. Belum ada yang mau menggantikan gitu ya orang-orang yang bisa menjadi guru anak-anak ya. Jadi anak-anak sekarang harusnya kembali seperti Pak Tino Sidin ya. Karena melihatnya sekarang sudah TikTok dan sebagainya susah ya kita ngarepin anak-anak untuk kalau Hari Pahlawan 10 November gitu nanti tuh angka 10 nanti direspon jadi perjuangan. Ya, hebatnya itu ya. Iya. Makasih Pak Ya, siap. Endang. Semoga Pak Endang bisa menggantikan Pak Tino Sidin di zaman sekarang. Amin. Ya. Atau Pak Eko Ya. bisa menjadi Pak Tino Sidin di sekarang. Amin, amin. Oke, terima Siap. kasih. Makasih Bu ya. Makasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.